Saudara, pemerintah akan memperpanjang program bantuan langsung tunai atau BLT kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa program bantuan Presiden ini akan diperpanjang hingga tahun depan atau kuartal 1 tahun 2021. Besar bantuan langsung tunai yang diterima setiap pelaku UMKM yang terdaftar adalah 2,4 juta rupiah. Tidak semua pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan ini karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sementara itu pada gelombang pertama setidaknya ada 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan. Namun hanya 12 juta pelaku yang bisa dinyatakan lolos dan menerima bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Lalu bagaimana sebenarnya pelaksanaan dan target pemerintah dalam pemberian bantuan kepada pelaku UMKM? Kita bahas lebih lengkap usai tayangan yang berikut ini. Pemerintah memperpanjang program pemberian bantuan Presiden Produktif sebesar 2,4 juta rupiah ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program bantuan langsung tunai ini akan diperpanjang hingga kuartal pertama tahun 2021 karena tingginya minat pelaku UMKM. Sejak awal diluncurkan pada Agustus lalu, pelaku UMKM yang menerima bantuan ini terus bertambah. Presiden Jokowi menargetkan pemberian bantuan kepada 12 juta pelaku UMKM, khususnya mereka yang terdampak pandemi. Tapi nanti sampai akhir September akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh tanah air. Kemarin baru kita mulai 1 juta, tambah setiap hari tambah, nanti insya Allah akhir September sudah 12 juta. Dan kita harapkan dengan tambahan itu dagangannya Bapak Ibu jumlahnya menjadi lebih banyak. Narsi, salah seorang penerima BLT UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya BLT sebesar 2,4 juta rupiah. Terlebih lagi pendapatannya jauh berkurang sejak dilanda pandemi. Aku dapat telepon sama BRI Cipulir, dipanggil suruh ke BRI, nggak tahu dapat bantuan Banpres 2.400.000. Aku buat usaha, beli alat-alat jamu, sama rombong jamu, sama sepeda. Buat sehari-hari aku jualan. Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menghimbau para pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan agar segera mendaftarkan diri meski tidak memiliki rekening di bank manapun. Mulai masuk untuk program selanjutnya tambahan 3 juta sehingga nanti totalnya menjadi 12 juta usaha mikro yang unbankable yang akan kami salurkan. Dan hari ini pun saya kira kita minggu ini pun sudah mulai menyalurkan untuk 3 juta berikutnya. Usaha mikro ini bisa membuat para usaha mikro ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID. Jadi yang belum mendapatkan Banpres Produktif, saya kira bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM setempat dan lembaga pengusul lainnya. Ya, Untuk mendapatkan bantuan ini, pelaku UMKM bisa langsung mendatangi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di wilayah masing-masing dan mempersiapkan persyaratan yang ditentukan, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki KTP, punya usaha mikro dan bukan menjabat sebagai pegawai negeri atau ASN, anggota Polri dan TNI maupun pegawai BUMN dan BUMD, serta tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank dan koperasi lainnya. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan berdomisili berbeda dengan tempat usahanya, harus melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apakah selama ini pemberian BLT UMKM tepat sasaran dan apakah juga berhasil mendongkrak perekonomian di sektor UMKM di masa pandemi? Kita bahas dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Selamat malam Pak Teten. Nanti akan bergabung Ketua Asosiasi UMKM Indonesia M. Iksan Ingratubun
Tapi yang sudah ada bersama kami melalui sambungan Zoom adalah Suhaji Lestiadi, pengamat dan pemerhati UMKM. Pak Suhaji, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Suhaji, saya ke Pak Menteri Teten dulu ya. Ya, Pak silakan, Teten, Mbak. jadi sampai sejauh ini berapa yang dialokasikan, berapa yang sudah tersalurkan? Jadi saya mau luruskan dulu. Jadi ini banpres produktif untuk usaha mikro dalam tiba modal kerja 2,4 juta memang cukup 12 juta penerima. Dan tahap awal 9,1 juta itu sudah 100%. Ya, nanti kita sekarang sudah maju ke tahap berikutnya untuk mencapai 12 juta. Jadi kira-kira tinggal 2,5 juta lagi. Ya, sampai Desember saya kira sudah selesai. Itu Oke, Pak Teten sebentar. Tadi kami punya masalah dengan audio sambungan kita. Boleh sedikit diulang lagi Pak Teten supaya saya tidak salah menangkap? Ya, jadi mungkin saya mau luruskan sedikit. Silakan. Bahwa memang program banpres produktif untuk usaha mikro ini totalnya 12 juta. Ya. Yaitu tahap pertama 9,1 juta sudah selesai sampai akhir September. Ya. Nah, kita sekarang sedang maju, sisanya masih ada sekitar 2,5 juta lagi. Ya, jadi kita tinggal sedikit lah. Oke. Ya. Begini, data dari CORE itu katanya 80% usaha di Indonesia sebenarnya adalah UMKM. Nah, kalau kemudian target presiden ini hanya 12 juta penerima bantuan langsung tunai, apakah sebenarnya ini ideal? Bagaimana dengan yang lain, Pak Teten? Ya, ini kan program tidak tunggal ya. Selain banpres produktif untuk usaha mikro yang belum pernah menerima pinjaman bank, ya ada juga kan program restrukturisasi pinjaman, yaitu bagi mereka yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan formal perbankan, tapi sekarang mengalami kesulitan untuk mencicil kredit mereka karena pendapatan mereka turun, omset mereka turun. Ini kan kita berikan relaksasi. Ini yang paling besar. Dan juga kita berikan subsidi bunganya. Nah, yang kedua kita juga menyediakan pinjaman KUR yang murah, ya, yang ultra mikro sekarang di bawah 10 juta dengan bunga 0%. Jadi bukan satu-satu. Tapi begini, kalau ada pendaftarnya 28 juta orang, ini kan kita tentu berpikir bahwa yang mau mendaftar, repot-repot mendaftar tentulah yang memang benar-benar membutuhkan. Katakan tidak sampai 28 yang benar-benar membutuhkan, 20 juta saja. Tapi kalau yang dipagu adalah hanya 12 juta, ini kan disparitasnya masih sangat besar. Lalu apa selain bantuan-bantuan lain tadi untuk memastikan bahwa para pemilik UMKM ini benar-benar bisa melanjutkan usahanya? Ya, saya kira kan memang di awal ini persoalan data ini kan nggak mudah. Ya, data usaha mikro terutama. Itu yang paling besar di Indonesia itu kami tidak memiliki data tunggal yang terkonsolidasi. Ini nyebar. Nah, persoalannya ketika kita ada dua. Ya, yang kedua adalah memang ini menyangkut juga kekuatan fiskal kita. Nah, jadi repotnya ketika ini diumumkan, banyak yang kemudian usaha mikro baru mendaftar. Oke. Nah, jadi sekarang ini ramai di desa-desa itu bikin SKU, gitu. Ya. Jadi, nah ini yang saya kira tahun depan kita coba usulkan lebih banyak dari sekarang. Pak Teten begini, Anda tadi bilang bahwa ini sebenarnya lebih ke arah kemampuan fiskal negara. Padahal kalau kita lihat dari payung yang jauh lebih besar, dari helikopter view sebenarnya negara ini punya masalah. Duitnya ada, sudah dianggarkan, tapi distribusinya yang macet di tengah jalan bikin Pak Presiden sampai marah beberapa kali. Itu jugakah yang sebenarnya terjadi di UMKM? Ya, kalau kami yang untuk koperasi udah 100%. Ini juga udah 78%. Jadi saya kira tidak ada terlambatan. Oke. Kami juga memperhatikan penyebaran daerahnya.
ya kita Banpres ini misalnya penduduk Jakarta wilayah barat lah, kita bagi dua aja. Ya, wilayah Indonesia itu barat dan timur, kira-kira gitu. Itu penduduk di Jawa Barat kan 78%, di timur 28%. Jadi jumlah UMKM-nya kan hampir sama. Ini berdasarkan survei BPS. Ya. Wilayah timur itu wilayah barat 79% jumlah UMK-nya. Ya. Lalu timur 21%. Nah, kami juga dalam penyaluran ini kuota untuk Jakarta Barat, Indonesia bagian barat 71%, untuk Indonesia Timur 29%. Oke. Saya ingin mengucapkan selamat malam Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, M. Iksan Ingratubun. Pak Iksan, selamat malam. Selamat malam. Pak Iksan, jadi sejauh ini selamat malam Pak Menteri. Ada Pak Suhaji juga ya. Pak Iksan, jadi sejauh ini kalau dari teman-teman pelaku UMKM, apa yang mereka sampaikan kepada Anda tentang penyaluran BLT UMKM ini? Yang pertama disampaikan ini bersyukur ya, mengapresiasi betul bahwa pemerintah konsisten dalam hal ya adanya COVID ini, ya ada hikmah, bahwa bersyukur bahwa ada program pemerintah yang baru kali ini mendapatkan BLT atau Banpres langsung atau sifatnya hibah kepada usaha mikro. Oke, tapi memang pertama syarat-syaratnya harus diikuti, memang agak alot ya. Oke. Pertamanya. Apa saja syarat yang menurut teman-teman UMKM alot? Ya, yang pertama kan yang paling alot itu tidak berhubungan dengan lembaga keuangan lain atau tidak sedang mendapatkan lembaga keuangan lain. Padahal rata-rata usaha mikro itu adalah sudah berhubungan dengan lembaga keuangan sebelumnya untuk mendapatkan modal. Ya. Nah, akhirnya saya katakan kepada teman-teman misalnya dari Palembang, gimana caranya nih Pak Ketum? Ya udah kasih anakmu saja yang masuk ke situ, usahanya sama dengan itu, terus bikin, pokoknya harus comply kalau dengan pemerintah. Tapi sekali lagi bahwa apresiasi terhadap program pemerintah ini ya, bahwa mendapatkan modal dengan secara hibah itu memang dirindukan. Oke. Selain tadi syarat-syarat yang alot, menurut teman-teman UMKM apa lagi? Apakah sebenarnya besarannya memadai atau jangan-jangan jumlah yang diberi kurang banyak atau seperti apa, Pak Iksan? Kalau untuk usaha mikro, tadi dikatakan Pak Menteri ya, ini usaha ultra mikro itu memadai dengan 2,4. Jadi saya sering ditanyakan, kira-kira menurut Pak Iksan gimana? Ini saya selamanya mengatakan bahwa ini tukang bakso lah misalnya. Tukang bakso yang dapat 2,4 juta. Nah, tujuan pemerintah kan jelas bahwa satu, pemulihan ekonomi. Orang dapat duit, UMKM itu dapat duit. Dan kedua, bagus bahwa pemanfaatan ini, tadi dikatakan juga Pak Menteri, menata pendataan usaha mikro melalui program ini. Nah, itu juga menjadi dukungan 100% bahkan 1000% dari kami. Karena sementara selama ini kan kita hanya, Pak Menteri menyebutkan 64 juta unit usaha. Nah, kalau yang ini kan valid masuk dari contoh misalnya saya ikuti dari Kabupaten Maluku Tenggara nih Pak Menteri. Teman-teman di sana memasukkan kalau nggak salah 1.400, terus naik ke provinsi, naik ke koperasi dan UMKM. Monitoring saya terakhir bahwa mereka hampir semua dapat nih di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, jadi bahagia rasanya bahwa walaupun mungkin tadi disebutkan hanya 12 juta yang disalurkan, kalau menurut data kita itu ya memang idealnya 30 juta. Tetapi syukurlah bahwa sudah ada 12 juta. Mudah-mudahan tadi Pak Menteri bilang udah di tahun depan kita bisa naikkan gitu. Tapi sekarang menurut hemat kami bagi teman-teman yang ultra mikro terhadap pemerintah terasa betul konsistensi keberpihakannya. Oke, ya, jadi terasa konsistensi keberpihakannya, tapi kalau bisa ya 30 juta, jangan cuma 12 juta begitu ya, karena yang butuh juga masih banyak lagi. Pak Suhaji. Ya, itu dia. Pak Suhaji. Tergantung fiskalnya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal penyaluran BLT UKM ini? Ya, kalau menurut kami, ya kami juga mengapresiasi Mbak Sofi ya, program BLT UKM ini.
Di mana tadi Pak Menteri menyampaikan sudah tersalur untuk sekitar 9 juta UMKM. Nah memang untuk program ke depan ini juga agar lebih efektif dan efisien, di samping tadi Pak Menteri mengatakan sudah yakin bahwa tersalur dengan baik, namun perlu juga ada satu kegiatan yang evaluasi secara independen begitu Pak Menteri, yaitu misalnya transparansi alokasi antar daerah. Apakah antar daerah ini sudah memadai alokasinya? Dimana kalau kita lihat di sini ya, Jawa Barat itu pada program yang pertama itu menyerap hampir 13%, Jawa Timur menyerap 12%, dan Jawa Tengah menyerap 7,8%. Nah, sedangkan daerah-daerah lain ini masih kecil-kecil gitu Pak ya. Dan artinya ini perlu diperdalam lagi apakah alokasi antar daerah ini sudah memadai. Yang kedua, kepastian bahwa dana itu betul-betul sampai kepada yang semestinya begitu ya. Ya, artinya ini harus dipelajari betul. Apakah memang penerima-penerimanya ini betul-betul pengusaha mikro yang memang memerlukan dan digunakan untuk usaha yang produktif. Ini juga perlu diperdalam. Dan yang ketiga, tentu perlu juga evaluasi pasca penerimaan. Apakah betul dengan setelah penerimaan ini usaha mereka bisa hidup kembali? Yeah. Karena kita tahu berdasarkan hasil penelitian dari lembaga-lembaga universitas, salah satunya UNPAD itu menyebut bahwa 50% UMKM itu menutup usahanya. Ya, 50%. Maknanya kalau kita tahu usaha UMKM itu ada 64 juta. Ada 64 juta yang menutup usaha. Berarti ada dari 64 juta 50% menutup. Berarti 32 juta tutup. 32 juta tutup. Nah, sementara tadi Pak Menteri mencadangkan baru 12 juta. Berarti ada masih banyak ini yang belum terbantu. Nah, saya kira tadi mengenai masalah fiskal kita juga paham dan mungkin pada saatnya sekarang ini Pak Menteri bisa mengubah mindset dari kabinet kita untuk berpihak kepada UMKM. Pak Karena Suhaji, ya. tapi kalau 2,4 juta ini menurut Anda pas, kurang, terlalu besar? Tadi dari Pak Ihsan kan menyebutkan itu cukup. Memang cukupnya ini tentu tergantung jenis usahanya. Kalau tadi mungkin pedagang bakso yang kecil ya, kemudian pedagang buah-buahan sedikit mungkin cukup. Tapi ya ini termasuk yang harus dikaji Mbak Sofi ya. Apakah 2,4 itu betul-betul efektif itu ya untuk mendorong usaha mereka. Tapi saya kira ya masih inilah ya, masih setengah-setengah itu Bu. Ya Mbak ya. Bisa cukup, bisa tidak tergantung usahanya. Kalau bisa ditambah itu lebih baik karena kita tahu UMR saja di Jakarta 3,4 juta kan. Kalau dari hitung-hitungannya Pak Suhaji, idealnya berapa Pak? Ya kalau saya lihat ya dari pengalaman di UMKM teman-teman saya itu paling tidak kalau usaha kecil itu minimal 5 juta itu Mbak. Oke. Saya kembali ke Pak Teten. Pak Teten, ini tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Iksan dan juga Pak Suhaji. Saya mau ke yang disampaikan Pak Iksan dulu. Kalau sebenarnya hitung-hitungannya Pak Iksan sebaiknya yang diberi 30 juta, tidak hanya 12 juta. Kira-kira apakah akan ada realisasi ini nantinya untuk tahun depan? Begini, mungkin saya jelasin dulu lah konsep besarnya ya. Jadi kan kita bagi dua aja. Ada UMKM yang bankable dan unbankable. Nah, yang bankable yang sudah punya akses kepada pembiayaan perbankan, itu kan kita berikan program restrukturisasi, ya, pinjaman itu 123 triliun. Ya. Nah, yang ini, yang usaha mikro, ini untuk yang unbankable, yang belum pernah punya pinjaman ke bank. Maka syaratnya memang belum pernah berhubungan dengan lembaga keuangan lain. Kalau yang sudah pernah, kan bisa mengakses pembiayaan yang murah. Tadi kita juga sediakan KUR yang 6% dan disubsidi juga 6%, jadi 0% untuk yang ultramikro ada. Ya. Nah ini yang betul-betul yang 12 juta itu untuk yang memang usaha mikro yang belum punya akses ke bank. Bahkan sebagian baru dibikinkan rekening, ya rekening bank. Nah jadi memang betul yang disampaikan Pak Ihsan. Estimasi kami pun pasti di atas 20 juta yang belum bankable itu. Tapi kan data itu nggak ada Pak Ihsan.
Ya, tanya ke daerah, ke pemerintah kota, kabupaten, mereka juga hampir nggak punya data. Ya udah, kita hitung 12 juta aja dulu lah. Gitu. Karena juga ini ada ini kan baru Agustus, Pak. Ya, Agustus minggu ketiga. Saya kira akhir September sudah 100% untuk tahap pertama, yang 9,1 juta itu luar biasa menurut saya. Hanya dalam 2 bulan. Ya, untuk angka yang sangat besar seperti itu. Kita tentu memahami bahwa ada masalah data, apalagi kalau UMKM-nya belum bankable, rekening saja belum punya. Tapi itu kemudian jadi pertanyaan lain, apakah kalau memang seperti itu sudah yakin penyalurannya ke orang-orang, ke sasaran yang benar-benar tepat? Jangan-jangan ada yang memanfaatkan di luar yang sebenarnya membutuhkan dan harusnya jadi sasaran. Akan dijawab oleh para narasumber saya sesaat lagi, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam, segera kembali.